Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini soleh-soleha semua masih bisa menyimak materi mentoring yang insya Allah nanti akan Ustazah sampaikan, ya. Sebelum Ustazah menyampaikan materi mentoring pada kali ini, coba dibuka terlebih dahulu surat An-Naml ayat 30, surat ke-27 ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Soleh-soleha semua, di dalam surat An-Naml ini berkisah ya tentang surat yang dari Nabi Sulaiman, yaitu yang diberikan kepada Ratu Bilqis, yaitu berisi tentang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dilanjutkan ayat ke-31, soleh-soleha bisa baca artinya. Di situ adalah isi dari suratnya Nabi Sulaiman yang diberikan kepada Ratu Bilqis, dan diberikannya dengan melalui burung hudhud ya, dibawa oleh burung hudhud di sayapnya. Ada juga yang menerjemahkan dibawa burung hudhud melalui paruhnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini, mentoring kali ini, Ustazah akan menyampaikan tentang manfaat ataupun fadilah dari Bismillah, kata basmalah ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Yahya bin Adam dalam Musnad Ahmad, setiap perbuatan atau perkataan yang tidak diawali dengan zikir akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, makna hadis ini tidak hanya dipahami sebagai sebuah peringatan, namun lebih dari itu. Hadis ini menyiratkan bahwa aktivitas apapun harus dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah sebagai zikir pada setiap permulaan aktivitas akan senantiasa menyadarkannya akan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya. Jadi soleh-soleha semua, setiap aktivitas yang kita lakukan setidaknya harus diawali dengan membaca basmalah. Karena apa? 1000 malaikat itu akan memuliakan kita, karena bismillah itu mempunyai khasiat yang luar biasa ya. Di antaranya khasiatnya yaitu basmalah itu, dengan mengucapkan basmalah itu akan mempunyai efek mendoakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, jika diawali dengan basmalah, itu adalah doa bagi diri kita ya, apapun itu. Dan mengucap bismillah itu sebagai pembawa kebaikan. Jadi jika kita berbuat apa aja, mengerjakan apa aja, kalau dilakukan dengan mengawali basmalah, itu akan membawa kebaikan ya. Fadilah ataupun keutamaannya basmalah itu banyak banget ya. Tapi di sini Ustazah akan menyampaikan dari fadilah basmalah itu hanya 5 saja. Jadi sebelum Ustazah sampaikan fadilahnya basmalah, mungkin soleh-soleha bisa mengambil bukunya
Dan dicatat apa yang Ustazah sampaikan selama mentoring ya, karena kita kita mengikat ilmu itu dengan salah satunya adalah dengan tulisan ya. Tulisan kapan aja bisa dibuka, tetapi kalau kita hanya mendengar, kalau kita lupa tidak akan bisa kita ingat. Tetapi beda dengan tulisan, kalau tulisan kita suatu saat lupa bisa membukanya. Itulah ikatan kita dengan ilmu ya. Jadi Ustazah ulangi, fadilah dari bismillah ataupun keutamaan dari kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama adalah sebagai benteng dan perisai dari serangan penyakit menular ya. Insya Allah dengan ridho Allah, jika kita melakukan semua perbuatan ataupun kita kemana saja, jika kita awali dengan bismillah, insya Allah tubuh kita ini akan dibentengi dari serangan penyakit menular ya. Dalam keadaan yang seperti ini ya, kota kita dimanapun berada seluruh Indonesia diberi sebuah cobaan, yaitu dengan pandemik ya. Insya Allah kalau kita sering-sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan kita, insya Allah Allah akan menjaga kita ya, akan membentengi tubuh kita dari semua penyakit ya. Itu adalah fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua adalah mendapat pertolongan yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi apapun itu pekerjaan yang kita lakukan, jika diawali dengan basmalah, itu Allah akan menolong kita dengan tidak terduga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dapat menenangkan hati kita. Jadi soleh-soleha, jika kita betul-betul menghayati dan menghayati kata-kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah hati kita akan tenang. Karena di dalam hadis tadi, bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk zikir. Ala tatmainul qulub, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan ingatlah Allah, ya, hati kita akan tenang ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi harus kita mengingat Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan kita ataupun di setiap aktivitas kita. Yang keempat adalah keutamaan basmalah. Yang keempat adalah dicukupkan kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah ya. Jadi kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan aktivitas kita, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, karena Allah adalah yang maha mencukupi. Allahu kafi, al-kafi ya, mencukupi. Dan fadilah yang kelima ataupun yang terakhir yang Ustazah sampaikan, menjadikan apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih berkah. Subhanallah ya. Apapun itu, entah itu kita beraktivitas apapun, kalau kita awali dengan mengucapkan basmalah, itu insya Allah akan membawa keberkahan. Contohnya ketika kita makan, itu yang paling penting ya, karena makan itu adalah asupan ke tubuh kita ya. Apapun yang kita makan, entah itu minum, makan makanan kecil, itu setidaknya kita mengawali dengan bacaan basmalah. Ketika kita minum, itu ada yang ketika kita minum ada yang ustadzah dapat ilmu, ketika kita minum itu satu tegukan begini ya, bismillahirrahmanirrahim, kita teguk air satu tegukan, terus membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lagi bismillahirrahmanirrahim satu tegukan lagi, terus mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ketika air yang masuk ke dalam tubuh kita, selama masih ada di dalam tubuh kita, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu adalah contoh kecil ketika kita makan ataupun minum. Jadi jangan lupa,
sehaus apapun, selapar apapun, jangan meninggalkan ataupun jangan meninggalkan awalan dari mengawali kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena itu akan membawa keberkahan kepada kita dan rahmat dari Allah. Jadi soleh-solehah, ada sebuah cerita ya, di dalam diri kita itu akan dikelilingi oleh setan ya, setan yang kurus. Dan pernah mendengar cerita ini, setan kurus dan setan yang gendut. Jadi ketika kita makan, contohnya kalau ketika kita makan tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu setan yang gendut yang di sebelah kita akan ikut makan bersama kita ya, ikut makan bersama kita. Siapa yang mau makan bersama setan? Tentu kita tidak mau ya, makan bersama setan, tidak mau, karena asupan gizi yang dalam tubuh kita kalau bisa adalah makanan yang baik, halalan thayyibah ya, halal dan baik. Tuh. Jadi setan yang kurus bagaimana? Ketika kita makan ataupun minum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setan kurus itu akan ketakutan. Dia tidak akan menemani kita makan, ataupun makanan kita tidak akan dimakan oleh setan yang kurus tadi. Jadi hati-hati ketika kita makan dan minum, jangan melupakan yang namanya berdoa ataupun mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan itu kalimat pendek, tetapi kalau kita tidak membiasakan diri, itu akan lupa ya. Jadi sesuatu yang tidak terbiasa kita lakukan, kita akan lupa. Jadi kalau bisa, walaupun itu cuma kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu biasakan sejak awal, karena kalau kita sudah terbiasa, kita kalau terbiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ketika kita lupa akan merasa diri kita ini merasa kekurangan. Oh, apa ya yang belum saya lakukan, pasti begitu ya kan. Baik soleh-solehah, mungkin materi mentoring kali ini cukup sekian, yaitu dari fadilahnya kata basmalah ataupun mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga soleh-solehah semua dapat mengambil ibrahnya ataupun manfaatnya, dan soleh-solehah bisa menerapkan dalam aktivitas soleh-solehah semua di rumah ya. Apapun itu kegiatannya, apapun itu aktivitasnya, jangan melupakan yang namanya mengucapkan kata basmalah ya. Mungkin itu aja yang Ustadzah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Sampai ketemu di mentoring selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.